bawain game ini dengan super duper berapi-api. Tapi kita langsung gak perlu lama-lama lagi daripada dibilangin lama amat, gak boleh-boleh. Kita bakal langsung masuk aja ke game yang kedua antara Bellator Era versus Game Kapak Basreng. Iya, wah nih ada juga nih pendukung dari Bellator Era nih, dari Muhammad Kevin. Emblem Blatry dipakai Zimbab. Faris Vivian tidurnya merem. Favorit tim mainnya malam pasti Bellator, kasih yang serem-serem. Itu dari fansnya Bellator Era tuh ya. Karena memang match ini benar-benar match yang sangat menarik, ditunggu-tunggu juga dari para penonton di rumah. Dan kembali lagi kalau diingatkan, kita masih memikirkan nama karena belum ada nama spesial nih untuk tim yang sering banget bertemu. Dan tentu aja Akbar ya, kayak pertandingan Akbar banget yang ditunggu-tunggu sama netizen di rumah. Jadi langsung aja kirimkan nama-nama yang menurut kalian bakal menjadi the title of ketika kedua tim ini bertemu. Melalui DM boleh ke Instagram @liusandre.s ataupun @vivg.lolia. Yap. Oke, teman-teman, ini udah mulai masuk ke dalam band face-nya juga udah ada Lilia Lolita. Balik lagi ini adalah hero power juga dari seorang Ciwin ya, yang mungkin juga mereka nggak mau kasih lepas karena Lolita ini kan lagi hot banget ya Valius, dan Cecilian juga kemarin yang sempat ditunjukkan oleh Funia sangat menyeramkan. Jadi lebih baik di bank aja terlebih dahulu. Sementara itu satu bank lagi untuk GPX Basreng, dan Ela ini udah mulai kelihatan nih untuk ikut membantu dari sesi draftingnya juga supaya bisa meningkatkan chance kemenangan dari GPX Basreng tentunya. Tapi kalau ngeliat dari head to head antara Valanir melawan Ele ya, average GPM tetap dipegang sama seorang Ele walaupun dia jarang bermain ya. Jadi ini kita nggak bisa apple to apple banget karena Valanir adalah main roster, sedangkan Ele ini kan suka berganti gitu kadang sama Fumi ya. Ya, jadi kan masih ganti-gantian biasanya antara Ele ataupun Fumi. Buset, sampai kacamatanya Ele lihat kayak tadi. Iya, Taruhnya di kepala, bukan di mata. dari tadi emang udah begitu jadi bando, Pak. Bukan jadi bando. Apa? Karena yang minus bukan matanya, otaknya. Tapi kita langsung masuk aja, kita lihat langsung Pakito juga langsung diambil begitu saja nih sama Bellator Era menjadi first pick. Ini yang menjadi hero yang benar-benar fleksibel buat Bellator Era. Bisa dipakai sama seorang Valanir, bisa dipakai sama seorang Cini, bisa dipakai Vival, bisa dipakai Vivian. Pokoknya semua player dari Bellator Era itu bisa pakai Pakito. Yes, Cel juga ya. Jadi ini makanya yang benar-benar kayak mereka lebih pilih untuk ambil flexible pick, dan juga ini salah satu hero yang sebenarnya kalau apalagi buat di jungle ya lagi enak juga gitu loh. Dan yang mengerikan kalau misalnya ditaruh di mid lane sih, karena Cini sendiri itu hobi banget untuk join fight, jadi dia bisa ngebantu untuk pick off juga. Namun GPX Basreng nih masih ada 2 pick. Matilda baby kalau mau menyelamatkan, oh bener banget dong ternyata. Ya, Matilda dan juga Yuchong ini yang bakal menghambat pergerakan lini belakangnya. Akan tetapi memang Pakito ini adalah hero yang benar-benar maksudnya untuk menjadi stopper sih. Kayak gimana cara mereka untuk menghadapi Pakito yang bakal ada di lini depan nantinya. Entah siapapun yang pakai. Karena pasti playstyle Pakito sama, yaitu nabrak lini depannya GK Basreng atau lini belakang yang memang ngeselin ketika memang mereka ada lagi hero yang memang bisa ada di front line. Itu jadi problem. Tapi kita lihat dari Bellator Era masih ada beberapa hero yang memang saat ini open. Contohnya adalah apa? Kalau memang mereka mau main high ground dan itu bahaya ya, tapi ya adanya Yuchong. Tapi Selena bakal jadi good choice gak sih? Karena dengan adanya Pakito juga Selena bakal menggila banget untuk main tabrak gimana. Kalau memang dia mau main Selena Roamer, apalagi Vivian sempat pakai juga main Selena Roamer. Atau kalau memang dia mau ngambil clean dulu juga oke. Kalau memang mau di gold lane, apalagi bisa dipakai sama Chell nanti. Oke, tapi ternyata yang jatuh pilihannya untuk teman-teman dari Bellator Era adalah Kagura dan juga Rafaela. Tapi kalau untuk Kagura, balik lagi ini juga flex pick sih, yang bisa dimainkan sama Cini ataupun sama Chell. Ini selalu kayak gini ya, Bellator ini kalau ngedraft terlalu luas gitu loh, terlalu luas untuk kayak potensial hero-nya mau dipakai di mana. Karena kalau dari 3 pick awal, actually Bellator Era ini hero-nya team fight banget nih. Dia bakal kuat banget di segi team fight, apalagi in overturn itu kan juga bisa memberikan burst damage yang begitu besar. Kalau sampai, tapi di late game ya, Kagura sekarang tuh beda sama Kagura dulu. Kagura dulu rata-rata pakai execute supaya dia bisa instant kill kan, level 4 yang overturn execute. Tapi kalau misalnya Kagura yang sekarang, dia butuh scaling. Dia butuh at least Cloud of Destiny, ya let's say Genius One ataupun Lightning Charger. Itu yang membuat dia damage-nya baru nge-burst dan bisa sekitar one hit combo menuju ke arah Yuchong. Tapi, nah ini dia, clean lane juga diambil sama teman-teman dari Game Kapak Basreng, salah satu hero high ground single target yang biasanya bakal mengisi di area gold lane. Oke, bakalan langsung aja diamankan tentunya. Tapi untuk GPX Basreng mereka kan bakalan masuk ke dalam
main face nih. Harusnya ini boleh nge-ban untuk let's say kayak hero-hero yang bisa mengancam jiwa dan raga dari potensial jungle yang bisa mereka amankan. Mungkin Link biar dari siapa namanya klannya bisa lebih aman, tapi ternyata Popol Kupa. Ya, Popol Kupa juga langsung ditutup begitu saja karena Link memang merupakan pilihan yang bagus, apalagi gak ada locker ya di timnya kayak Kapak Basreng. Makanya kita melihat, tapi dia nggak mau ada kontes ataupun kayak mereka bermain secara objektif. Apalagi memang terlihat belakangan ini Belatron Era tuh bermain dengan Popol Kupanya itu benar-benar mengerikan. Betul. Kayak swipe lane terus-terusan atas bawah. Ente bongkar turret. Sejahtera makmur. Dari Funi juga langsung ditutup nih ya. Karena dia lihat hero-nya Funi ini belum kelihatan. Karena lebih gampang untuk menebak hero-nya kayak Kapak Basreng. Kayak Matilda pasti roamer, Clint pasti gold lane. Kemungkinan besar lah, bisa jadi Iya. minion sebenarnya. Tapi ada Yuncong yang udah pasti XP lane. Betul. Ini yang lebih ketebak dibandingkan Belatron Era. Akan tetapi Belatron Era juga dia harus mikirin nih, sefleksibel-fleksibelnya hero Belatron Era, sinerginya gimana? Ketika Nah. team fight nanti bakal kayak gimana? Benar. Ini yang harus diantisipasi sama teman-teman Belatron Era sekaligus kayak Kapak Basreng. Betul sekali, karena mau dia flex pick kalau misalnya sinerginya nggak dapet bakalan susah juga tentunya. Tapi untuk Apex Basreng satu ban lagi, kita akan lihat apakah Obvious. Nah, karena memang ada hero dengan 3 dash ability. Iya. Iya kan? Yuzong, Itu yang bakal mengerikan kalau sampai Mobiusnya bisa dive in. Tinggal akhirnya disetting aja jadi jungler kayak gitu kan. Dan satu hero terakhir dari Belatron Era, apakah dia mau nge-ban hero-nya Funi? Atau dia mau nge-ban hero-nya Sky? Karena di sini Sky juga masih punya banyak banget option. Actually, kalau karirnya sih sebenarnya bakal it's not very effective ya, karena dia bisa kalau dia mau langsung nge-burst ke arah Kagura ataupun Rafaela kayak itu ya nggak gitu ini aja gitu, kayak nggak gitu works aja. Apalagi Rafaela memang tebal, Kagura bisa ngebalikin dengan burst damage yang dia punya. Chang'e ini benar pintar. Karena memang nanti Belatron Era tuh bakal bertarung di front line dengan Yes. 3 hero set yang dimiliki oleh Belatron Era. Chang'e tuh bakal enak nyemprot aja dari belakang dia. Iya, ya kan? aman gitu loh kasih damage dari belakang. Dan Dibanding memang dia walaupun ada hero tabrak kan dia bersama Belatron Era yang bisa dive in. Tapi kan dia harus fokus ke satu hero kan. Kalau ada Chang'e jadi 2 hero dong, Clean. Benar. Apa Chang'e? Gitu. Yes. Ini wise choice banget sih dari Belatron Era. Dan inget juga Chang'e ini kan ketika dia meteor shower sekarang dia juga bisa melakukan rotasi dengan cepat-cepat karena clearnya cepat banget tuh. Meteor shower habis itu cabut lagi langsung aja rotasi, bisa bantu teman-temannya juga. Dan Chang'e ini adalah salah satu hero yang suka banget dipakai sama Funi, tapi ternyata Luoyi. Kita melihat adanya Luoyi di sini dari teman-teman GPX Basreng. Sudah lama tidak terlihat untuk seorang Funi menggunakan Luoyi-nya kembali. Dengan adanya Luoyi otomatis dengan team fight yang apa ya bisa dibilang meta solidnya, otomatis dia bakal ngebantu dengan rotation dan dispersion. Yes. Ya karena itu bakal numpukin mereka semua, terutama memang dengan adanya hero Rafaela yang biasanya itu tempelin teman-temannya nih. Benar. So, ini Luoyi udah merupakan pilihan yang bijak juga dari kayak Kapak Basreng, walaupun memang dia harus berhati-hati jangan sampai dia terkena knockout strike-nya terlebih dahulu. Karena kalau sampai terkena knockout strike, otomatis itu bakal kesulitan untuk dispersion dan juga rotation. Tapi Esmeralda dan juga Brody, berarti Pakitonya bakal bermain sebagai jungler. Esmeralda ada di XP lane dan Brody ada di gold lane. Ini ada satu pemikiran yang gak bisa lepas untuk aku sendiri ya. Kalau melihat Valangir, pola permainannya, dia senang jadi inisiator. Tapi kalau ngelihat depannya ada Pakito jungler, Polius, bisa jadi Esmeralda-nya bakalan ngincer ke backline. Dan ini bisa jadi bahaya juga untuk Clint ataupun untuk Luoyi itu sendiri. Karena dia nantinya bakalan sibuk di belakang. Dan Yuzongnya itu bisa dihabisin sama 4 yang lain. Ya, tapi dia dari Bue Hacet, Min Sinting lagi ya. Ikan sarden di dalam kaleng, anak tetangga namanya Rara. Semangat di Kapak Basreng dari kami fans Belatron Era. Wow. Respect ya, tetap ada respect yang terjadi. Respect, suka banget nih. Suka Tapi banget. ini Sansin juga, wah ini pilihan yang bijak sih. Dengan Sansin dengan adanya Tresless, otomatis dia bisa menghindari banyak banget kayak crowd control yang bisa dihasilkan dari Belatron Era. Akan tetapi memang harus berhati-hati terhadap burst damage dari Kagura. Benar. Itu yang paling penting sih. Dan jangan sampai ketangkap sama Pakito juga sih. Walaupun dia bisa traceless ke belakang, tapi ya ngerinya adalah kalau misalnya nanti udah dipancing dari tracelessnya, Pakitonya maju. Wah, ini yang bakalan jadi pushing. Ya. Pushing. Tapi
Kita nggak perlu nebak dulu ya kalau dari draftnya siapa yang menang. Colius dan juga Virgil Royal langsung aja mengumandangkan buat kalian para fansnya. Ketik hashtag anti pecah jika kalian mendukung geng Kapak. Dan jika kalian pendukung dari Bellator Era, apa tuh Virgi? Bisa langsung hashtag BTRWin atau Belewin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian dukung dua-duanya, tulis hashtagnya dua-duanya ya. Yoi. Oh iya, dan buat teman-teman juga nih yang nonton lagi pada nonton di YouTube dan takut kena spoiler, mendingan kalian langsung aja nih nonton di Booyah karena 5 menit lebih cepat anti spoiler, dan ini adalah game penentuan ya kita bisa bilang, karena kalau misalnya Bellator Era berhasil mendapatkan promosi nggak ada game lanjutan, tapi kalau GPX Baslek merebut 1 poin, kita bakalan menuju ke dalam game yang ketiga. Yoi, bakal menjadi game yang menarik untuk kedua tim. Apalagi Bellator Era ingin mencoba untuk memenangkan game dengan skor 2-0. Dan mereka juga udah memakai roster lengkapnya. Ada Chinichel yang sempat absen di Iya. week yang pertama Women's Star League season yang keempat. Betul sekali. Ini dengan adanya jungler fighter dari Bellator Era, otomatis mereka bakal mencoba bermain lebih objektif lagi nih ke area turtle di early game-nya. Akan tetapi ya kita bakal melihat setup yang dimiliki dari geng Kapak Baslek, terutama peran Loi yang tentu saja ketika team fight dia bakal berguna banget asalkan jangan sampai ketangkep duluan. Nah, itu dia yang harus mungkin diperhatikan juga ya. Karena kalau misalnya Loi-nya ini yang ketangkep duluan, yang jadi bahaya adalah satu, dia bisa jadi makanan untuk teman-teman dari Bellator Era. Dua, Kagura itu bisa banget untuk nge-burst dia loh, tapi ini Chiwin juga bakalan harus mundur. Masih ada Guiding Wind untuk pulang ke area belakang dan Mountain Shock bahkan dikeluarkan oleh Sultan Sky. Hampir aja flame shot dari sini kena ke arah Ele, tapi Ele yang sendirian langsung dihukum dan Palanir berhasil mendapatkan first blood-nya. Vivian ada 12 karat banget, apakah bakal dia dapat Sky, dan yes! Sky mendapatkan 1 poin kill-nya. Terus mengincar ke arah Chell, walaupun Chell-nya sambil bergerak mundur menembak-nembak ke arah Sky ini. Dan Sky pun menjadi mendapatkan kesempatan untuk dapetin gold buff. Iya, sayang banget tadi Fudi belum level 4, kalau nggak itu udah bisa teleportation juga tentunya. Tapi Palanir sudah mulai terkikis sedikit ya dari HP-nya karena adanya curse touch dari seorang Ele. Namun Chini udah mulai bisa menghindar dari maut sedikit karena tadi dia masih ada Rasho ambil juga ya. Nah, dari arah top lane pun menjadi sedikit pressure juga. Chell harus mundur ke arah belakang. Walaupun Tartalnya sepertinya bakal dilepas. Jadi kayak mirroring dari geng Kapak Baslek yang mencoba untuk mengambil gold shield turret-nya. Dan sedangkan itu Vival dengan aman dapetin turtle buff. Oke, tapi seenggaknya ini untuk turtle memang sudah didapatkan, tapi di arah top lane juga buat teman-teman dari GPX Baslek, mereka harus gerak cepat karena terlihat sudah ada kedatangan dari seorang Vivi yang mau coba langsung aja dibuka untuk mendapatkan informasi, tapi Chell bakalan langsung coba untuk siswa ke arah seorang Chell dan Jordan Family-nya berhasil mendapatkan ke arah seorang Ini yang Chell. overpower menuju ke arah Earl yang udah mulai terbakar berusaha untuk kabur, tapi flame shot dari Chini benar-benar on point membuat langsung Earl pun tertegal. Itulah dia atlet flame shot kita, karena kalau untuk Chini sendiri dia adalah Kagura jalur flame shot alias Kagura jalur flame shot. Oke, Iya. fine. Tapi dari Sky di sini mencoba untuk digangguin nih sama Vivian yang terus memberikan karena, tapi gila Chell-nya pun langsung ditumbangkan dengan kehadiran Funi di area top lane. Ini benar-benar menggila karena Funi sudah mulai rotasi. Nah ini nih, kalau Funi udah mulai rotasi, teman-teman dari Bellator Era udah mulai harus aware dan hati-hati. Tapi Sky juga sempat terkena retribution dari seorang Vival. Ini berarti udah ada informasi, tapi mereka juga sadar, oh kalau misalnya Cinca yang digembok, aduh ini malah menjadi tambahan poin tentunya untuk teman-teman dari Bellator Era. Dia nggak keburu pencet Guiding Wind sih kayaknya tadi Iya. untuk nempelin ke arah Earl kan. Harusnya Earl bisa menyelamatkan Cincau, tapi kayaknya Guiding Wind nggak kepencet sehingga dia pun harus terjepit kan di antara tembok terus digebokin sama Vival. Dan kalau outstrike menuju ke arah Earl, dan Earl pun coba untuk mundur ke arah belakang, masih ada langkah retribution dan Tower per memorinya untungnya gak ada stack membuat Earl still survive. Iya, kalau tadi udah stack itu beda cerita. Satu stack aja harusnya Chiwin bisa ke take down, tapi di arah bottom lane-nya juga Ele bakalan coba untuk berdua bersama dengan seorang Palanir sambil melindungi Sky. Tapi ini benar-benar Ele curse touch juga aktif. Kalau dia one flash situation di early game bersama Esmeralda sih nggak harusnya nggak kalah. Tapi Single Eagle mulai dilepaskan menuju ke arah Chell, diikuti juga oleh Cincau yang terus menembak ke arah depan dengan quick draw-nya. Chell dengan corrosive strike berusaha untuk bertahan, tapi sepertinya Chell menjadi korban. Geng Kapak Baslek kita lihat dari Ele bermenggunakan Black Dragon Form-nya untuk mengusir Chini mundur sedikit ke arah belakang sana. Bersama dengan Sky, mereka bergerak menuju ke area turtle. Ternyata tidak. Mereka mencoba untuk nambang-nambang, tapi ini overturn masih belum bisa dikeluarkan. Masih ada rotation dan juga dispersion yang dikeluarkan. Bahkan Chininya sekarat banget, dia nggak bisa maju karena mananya juga habis. Tapi nggak masalah, karena GPX Baslek baru saja mendapatkan outer top turret nih, yang berarti mereka juga sudah berhasil
Atau juga berhasil diamankan oleh seorang Sky. Sementara itu Vivian sempat terkena duality dari seorang Funny. Vivian masih bisa selamatkan, masih dengan opsi strike ternyata. Ia berhasil melindunginya dari kejaran Jimmy. Wow, ini early game dari GK Basra yang bagus banget sih untuk menahan pergerakan dari Battle Era, walaupun gold untuk sementara dipimpin sama Battle Era tipis banget juga dengan poin kill-nya. Akan tetapi satu objektif itu didapetin di area top lane, walaupun mid lane ini ditembakin terus-terusan sama Chell dan juga Chini. Mereka nggak mau kendor, mereka mencoba untuk mengincar, tapi Ele-nya udah ditembak-tembakin. Masih ada Dragon Tail dari Ele juga, Torment Memory juga dilepaskan, dan masih menjaga jarak aja dari GK Basra. Betul, walaupun Ele udah setengah darah ya, tapi Valanya di bawah juga udah mulai dicicil sama seorang Cincau. Walaupun setengah darah, tapi udah ada Ciwinya ikut datang untuk menjemput dia, tapi sepertinya harus pulang sih kalau posisi begini. 3 orang Ele datang untuk membantu. Chell masih berada di area top lane, gak peduli sebenarnya ada di bawah. Viva bakal menjadi cara, tapi jelas sudah aktif juga, dan teman-teman dari Battle Era udah merasa cukup enough, kita nggak bisa menang, kita mundur aja terlebih dahulu. Itu perhitungan tepat banget dari Ele sih. Kalau sampai misalnya kayak dia udah gitu nih, kertas gue bakal aktif walaupun darah gue sekarat, gue bakal dapat kertasnya. Karena kalau misalnya tadi Viva on point untuk kembali dengan zona pasar itu bakalan cerita, tapi lihat dari GK Basra mereka mencoba untuk mendapatkan outer middle tarik walaupun gak ada minion, tapi Sky berhasil untuk mendapatkan bakat satu poin yang masih didapatkan, yaitu menumbangkan seorang Genie. Mereka bergerak menuju ke arah bottom lane walaupun adanya falling satu, tapi dari udah mulai sekarang apakah Valanir bakal tertumbangkan karena pun juga mulai datang dengan dispersion dan rotationnya bagus banget membuat Valanir harus ter-take down. Geng kapak menunjukkan ketajaman kapaknya. Wah, mereka gak mau kalah semudah itu. Mereka bakal memberikan satu permainan yang kelas tentunya untuk teman-teman dari Battle Era, karena balik lagi dengan rotasi yang cukup mengerikan dari seorang Funny nih dari tadi ya, terus menyuplai kill demi kill ke arah teman-temannya loh. Ini menjadi poin menarik sih, karena untuk saat ini tempo terlihat kayak Basra ini benar-benar dapetin semua objektif nih. Outer turret dari Battle Era sudah runtuh semuanya. GK Basra masih pegang middle outer turret nih. Ini yang membuat mereka kayak masih bisa bertahan, membuat Battle Era ini gak bisa sembarangan masuk ke jungle punya GK Basra. Iya, karena balik lagi ya, mereka masih punya mid-nya, sementara untuk Battle Era karena outernya sudah hancur semua ya. That's why ini bikin vision dari teman-teman GPX Basra yang lebih besar dan juga lebih nyaman untuk berotasi tentunya lewat tengah. Kalau ngelihat juga nih tentunya udah ada Sky yang mulai ngecas Bloodfort, namun nggak jadi untuk dilepas karena dia takut nge-reveal positionnya juga. Oke, udah mulai dikasih dia cicil aja sedikit ke arah seorang Chell, namun Funny sepertinya bakalan agak kesulitan karena sudah mengetahui baptism. Datang untuk membantu dan masih ada Silver Eagle ke arah seorang Vivian. Masih bisa datang juga, Ele-nya pun bahkan menggunakan niatnya mengeluarkan Black Dragon Form, namun Valanir juga udah mulai standby coba untuk nge-flank, tapi sayangnya ketahuan sama seorang Ele. Yes. Sepertinya Vivian masih bisa memberikan volley healing juga, namun Valanir benar-benar nyebelin banget berada di depan, coba untuk nge-kiting dari teman-teman GPX Basra. Funny pun tadi langsung mengurungkan niatnya menggunakan diversion karena tahu itu rame banget hero dari GK Basra. Kalau sembarangan dia bakal langsung masuk, itu bakal jadi hujan banget untuk diri dia. Tapi di sini Sky-nya benar-benar kayak terlihat nyaman, dan apalagi belum ke take down sama sekali, membuat harusnya pundi-pundi gold dari seorang Sky. Apalagi itemization-nya bakal udah jadi banget sih. Ini yang membuat Battle Era harus sedikit berhati-hati. Tapi memang Vival ini yang menjadi poin penting untuk nge-stop siapapun target dari seorang Vival itu sendiri. Let's say it's Xin Chao ataupun Sky, yang walaupun memang susah kalau untuk mengincar Sky karena dia punya traceless. Mulai coba untuk dibuka lagi, tapi nggak ada orang ternyata. Funny bakal standby aja di sana, namun untuk Ciwi sendiri dia masih punya guiding wing, jadi masih cukup santuy menemani ke arah seorang Sky supaya dia kalau misalnya berada dalam keadaan yang berbahaya masih bisa kabur ke belakang tentunya, atau memberikan cover juga, baik itu nanti dari dia punya shield, absorb, ataupun nanti juga tambahan damage dari Soulblomnya sendiri. Ada Ele sudah mulai bisa komen sama seorang Jam, namun masih bisa mundur juga, bahkan payung dari seorang Cini masih bisa berhasil dihindari, tapi Sky pun sudah mulai menunjukkan tampangnya sedikit ya tadi, memberikan pressure kepada teman-teman dari Battle Era supaya nggak nge-commit lebih lanjut ke arah seorang Ele. Itu bakal jadi poin penting juga sih. Kalau sampai dia commit terlalu jauh, maka yang ada bisa dibalikin gitu momentumnya. Tapi lihat Vival, dia benar-benar gak mau memanfaatkan kayak membuang-buang kesempatan. Dia harus melakukan split push untuk mendapatkan inner bottom turret. So dari segi objektif Battle Era ini mulai memimpin nih, kayak mulai menyusul dari tadi yang tertinggal dari GK Basra. Tetapi bisa lihat Mountain Choker juga langsung di pop up, sepertinya udah mulai tahu diversion, udah mulai ke area top lane. Masih ada Black Dragon Form juga mengejar-ngejar 3 hero sekaligus, masih bisa flicker dari
Shell itu sendiri sih. Ringy boleh dilepaskan menuju ke arah Vivian. Langsung dia dengan solo grip tapi Ele pintar banget dengan gaya mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun tapi Murinya langsung menemukan seorang Ele. Dispersen Rocket sakit banget membuat Shell-nya juga harus langsung tumbang. Kita lihat bahkan dapat berhasil didapatkan. Mencoba untuk mengincar lebih karena Vival ya. Mengincar ke arah Cincau yang terbakar api harus mengarah ke arah Retribution. Kita lihat Valanya dia gak bisa bertahan. Langsung tumbang. Dia pun tahu Vival bersembunyi di area rumputan. Terjadi 1v2 situasi antara Sky. Dapat berhasil didapatkan. Vivian pun langsung berikan ke arah belakang dan triple kill. Oh tidak jadi karena masih berhasil di Holy Healing sama Vivian. Wow, 4 tukar 3. Tapi memang ketikanya Ele take-down time window-nya cukup jauh. Dan sekarang Ele masih bisa ngejar juga. Bahkan melakukan clearing nantinya ketika Lord ini sudah didapatkan oleh teman-teman dari GPX Basreng. Ketika Lord yang pertama sudah mereka amankan, ini tinggal gimana wave management-nya mereka supaya bisa memaksimalkan Lord yang pertama. Ya, ini sebenarnya kita lihat ya dari instant replay presented by Lita. Di version dari Funi itu bagus banget ke area atas untuk Benar. memberikan surprise. Nah, Dan Funi ini dispersion rotationnya sih terlalu sakit, apalagi di sini perhatiin positioning dari seorang Sky. Dia benar-benar langsung datang ya kan nge-backup temannya Funi yang lagi dipukulin walaupun dia harus take down. Tapi Iya. di sini dia benar-benar kayak dengan traceless-nya dia juga ke arah Vivalnya yang lagi di rumputan. Jadi memang cepat banget gitu loh untuk Betul. menghabisi keadaan yang ada. Ya, dan ini juga ya, ketika Valanyirnya udah menjadi makanan, mereka bukan fokus untuk ngejar Vivian dulu, mereka cari nih, Ciwin yang nyari dari seorang Vival sendiri. Dan Sky-nya pun ketika tadi udah berhasil nge-take down, ya udah killing spree-nya aktif. Dan supaya dia benar-benar masih berani untuk maju ngelawan ke arah seorang Vivian. Walaupun Vivian masih bisa selamat karena adanya holy killing ya. Ya, itu yang bakal jadi poin penting. Apalagi sekarang Gekapak mulai mencoba untuk membaik objektifnya. Inner middle turret pun berhasil dihancurkan. Mereka mencoba untuk langsung menggempur dari base yang dimiliki oleh Beletron Era nih. Base turretnya ada 3 kan, hanya tersisa base turret aja. Tapi dan bergerak ke area top lane, mencoba untuk dihajar balik. Tapi dari Diva pun langsung mundur ke arah belakang karena tahu terlalu berbahaya. Dan Gekapak Basreng masih bermasalah disiplin untuk mundur dulu. Minionnya habis, mereka nggak mau maksain daripada nanti di team fight yang ada bisa dibalikin sama Beletron Era. Dan Beletron Era bisa melakukan straight push. Betul, jadi mereka emang udah tahu aja sabar, jangan egois, jangan nafsu juga. Dan kalau kita ngeliat dari itemization-nya sendiri, ternyata Funi langsung jalan ke Genius kok. Enchanted Talisman Genius One. That's why ini dari tadi kayak rasanya dari teman-teman Beletron Era, walaupun mereka bahkan kayak dari Vivalnya sendiri, dia udah bikin tough boots, tetap aja Magic Defense-nya bakalan luntur di hadapan Genius One, apalagi kalau dia terlalu dekat sama seorang Funi. Yap. Dan item skillsnya juga kita lihat udah mulai, item mulai kekumpul dari kedua tim. Karena perbedaan gold sebenarnya nggak gitu jauh sih. 4.000 gold di menit yang ke-12. So, apalagi dari Beletron Era ini juga memang draft yang team fight banget nih. Jadi, they only need one moment sebenarnya untuk kembaliin ke Gekapak Basreng. Tapi, Gekapak Basreng ini bermainnya disiplin. Iya. Ya kan, itu yang ngebuat kayak Luoyi-nya di sini yang benar-benar harus menjadi winning condition dari Beletron Era. Kalau enggak, mereka tuh bakal ditempel terus-terusan pakai dispersion dan juga rotation. Betul, dan Ya kan, dari Funi tadi jadi juga kunci sih. Funi jadi kunci, dan juga Sky udah nggak boleh terlalu banyak maju. Tadi banyak banget juga momen yang kadang dia masih pengen untuk lanjut ke tim, tapi kayak mungkin dia sudah sadar, oke, ini nyawa terakhir kita. So that's why kita udah mulai lebih harus wise lagi mainnya. Dan dia terlihat banget beberapa kali tuh menahan dia punya ibaratnya keinginan, nafsu untuk mendapatkan poin-poin kill ya tentunya. Karena memang agak bahaya kan, kalau Betul. Vival main sembarangan masuk, balik lagi Funi yang memang free itu bisa dispersion rotation. Itu yang ngebuat Vival langsung nyangkut dan dipanis. Kayaknya ini nol ter-take down ya. Iya, Dan kita lihat makanya. inilah dia Lord Camp by Buya. Tanda Lord yang udah di-enhance, yang bisa melakukan yodel hihi, nabrak ke arah base yang masih tersisa dari Beletron Era. Iya, ini makanya yang harus kita lihat gimana nanti zoning yang akan dilakukan oleh GPX Basreng, karena mereka juga kan pasti pengen untuk mendapatkan Lord yang kedua. Ele muncul di map, tanda dari Valanya, makanya dia berani untuk open map maju sedikit ke arah depan karena memang harus dibersihkan nih landingnya supaya minion milik Gekapak Basreng maju, baru Lord conditionnya bisa dihajar sama teman dari Gekapak Basreng. Karena untuk saat ini Beletron Era lebih unggul nih dari segi mapping. Kayak rumput di Lord dipegang sama Beletron Era terlebih dahulu, tapi terjadi team fight, langsung dihajar juga, membuat Cell-nya mendapatkan happy birthday, dikejuti oleh 3 hero sekaligus. Cell-nya tumbang 4 versus 5. Tanda Gekapak Basreng mencoba untuk menghajar ke area Lord. Iya, siang ulang tahun temannya yang di surprising yang lain. Tapi kalau kita lihat juga tentunya Valadir masih tidak bisa mendekati area Lord karena tadi masih ada kabut juga dari sana Cimi. Sementara itu Vivian bakalan harus dipukul mundur dengan
dengan kedatangan dari seorang Elena di arah bottom lane-nya juga nih, Vival udah disiplin banget untuk menjalankan dari minion wave-nya supaya nggak nge-push terlalu jauh kalian. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube, jangan lupa pindah ke Buya karena kalian bisa dapetin delay yang lebih cepat 5 menit daripada YouTube dan dapatkan diamond gratis. Lord sudah mulai bergerak di area top lane. Perlahan tapi pasti, bahkan Funi menggunakan diversionnya untuk open map dulu aja di area rumputan walaupun dia nggak ikut. Metode split push digunakan, apalagi minion wave management dari teman-teman geng Kapak Basra yang benar-benar rapi. Tiga arah bak mencoba untuk dive in, mencoba nabrak langsung ke base start yang dimiliki oleh Beratron Era. Lord Demon sudah mulai datang dan Yodel Gigi mulai dilakukan, jebret hancur top base start dari Beratron Era. Akan tetapi geng Kapak Basra mereka sudah mulai bersatu bergeraknya bersama-sama. Molly Star menuju ke arah Sky dan juga masih ada Holy Baptism yang masih bisa dihindari oleh Sky. Tapi sepertinya Sky langsung fight 1v3 situation dan dia pun harus sedikit mundur karena darahnya juga udah mulai sangat sekarat. Dan tapi dia berhasil mendapatkan poin kill. Viviannya tumbang, base bottom turret dan juga mid lane juga sudah mulai hancur. 4 hero bahkan hancur bertahan dari gempuran game Basre. Tapi dari Viva dia harus menjaga jarak kembali mundur karena bahkan dan Valadir bahkan harus tertembak. Double kill dari seorang Cincau. Base terbuka lebar, boleh tembakin triple kill untuk Cincau dan kemenangan game yang kedua untuk geng Kapak Basra. Wow, what a play tentunya dari teman-teman KPX Basra yang sudah berhasil membalikkan keadaan dan lihat gimana Ele jadi makin semangat lagi tentunya. Karena dia tadi bahkan benerannya kayak, ayo udah kita band ini, kita main ini, kita mainnya gini. Dan menurut aku salah satu hal penting yang memang kualitas ya ibaratnya yang dimiliki oleh seorang Ele ketika dia bermain itu memang adalah salah satunya shot